Oke, salam. Berjumpa kembali dengan saya di seri penginjilan. Terakhir kali saya sudah bikin video tentang dosa ya. Ada 2 seri. Sebenarnya sih masih kurang. Tapi hari ini saya akan masuk ke seri Injil. Ya. Saya pernah singgung di video-video saya sebelumnya bahwa saya kasih ilustrasi tentang seorang petani. Sebelum dia menabur benih, tanah itu dibajak terlebih dahulu, digemburkan supaya tanahnya jadi subur. Nah, menurut saya ini membajak ini hal yang sudah jarang dikerjakan oleh pengkhotbah zaman now ya. Karena membajak ini memang isinya nggak enak, suatu khotbah yang keras. Isinya nggak enak, sama seperti membalikan tanah. Jadi banyak dihindari oleh pembicara-pembicara zaman sekarang untuk menegur orang atau membicara tentang dosa, tentang isi hati orang dengan alasan menghakimi lah atau apalah, dan pasti ujung-ujungnya dia akan tidak disenangi karena beritanya. Nah, khotbah tentang dosa ya termasuk dalam hal membajak. Tapi kalau saya sendiri, saya sih nggak ada kepentingan apa-apa. Saya bikin video supaya ya puji Tuhan kalau orang yang melihat, menonton, Roh Kudus bekerja atas dia, hatinya dibukakan, dia bisa bertobat, percaya Injil dan diselamatkan. Puji Tuhan ya. Jadi saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya nggak takut dibenci orang, bodo amat. Mungkin kepentingan saya cuma satu ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang dosa, betapa hancurnya manusia. Dosa dari zaman Adam sampai hari ini, dunia juga nggak bertambah baik, bertambah hancur karena dosa ya. Jadi mungkin 2 seri yang awal tentang dosa itu banyak menyakiti Anda yang menonton video saya. Ya memang itu tujuannya, supaya kita tahu bahwa betapa hancurnya kita, betapa berdosanya kita, dan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dosa itu satu-satunya masalah manusia itu cuma dosa, dan itu sudah terlalu parah dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada obatnya. Percuma Anda ke gereja, percuma Anda berbuat baik, percuma Anda taat, itu gak bakal mengurangi hukuman Anda ya, gak bakal menyelamatkan Anda juga. Satu-satunya obat itu hanya apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dialah yang menjadi perdamaian antara kita manusia dengan Bapaknya di surga. Dengan kata lain, satu-satunya obat dari masalah dosa itu adalah Injil ya.
Ya, di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, gak ada terkecuali, telah berbuat dosa, telah berbuat kejahatan di hadapan Tuhan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 itu obatnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jelas di sini, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan itu artinya dianggap benar bersama Tuhan. Semua agama di dunia ini pasti maunya dianggap benar. Umatnya itu pasti mau dianggap benar oleh Tuhan. Ya, semua agama. Cuman caranya tuh beda. Hanya ada 2 cara di dunia ini. Ya. Dengan kata lain, hanya ada 2 golongan agama di dunia ini. Satu, golongan yang berusaha berbuat baik, taat, supaya dia dibenarkan bersama Tuhan. Dan golongan kedua adalah golongan yang dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma gitu. Jadi kalau golongan yang pertama itu dia berusaha untuk melakukan ini dan itu dengan usahanya sendiri supaya dia dibenarkan bersama Tuhan, yang dimana itu nggak mungkin ya. Nanti kita akan belajar, makanya di seri Injil ini kita akan banyak belajar tentang sifat-sifat Tuhan, atribut-atribut Tuhan yang nggak memungkinkan manusia bisa dibenarkan dengan hanya melakukan ketaatan maupun perbuatan baik. Dan golongan kedua ya karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini pun juga sebenarnya akan bermasalah gitu kalau kita benturkan dengan sifat-sifat Tuhan. Gak mungkin Tuhan bisa membenarkan manusia dengan cuma-cuma gitu, karena itu juga akan melanggar sifat-sifatnya Tuhan ya. Makanya disambung karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu nanti kita akan pelajari di Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
pertama-tama Yahudi, tapi juga Yunani. Yunani itu mewakili bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi semua umat manusia itu hanya bisa diselamatkan oleh Injil. Ya. Satu-satunya agama yang mengajarkan keselamatan dibenarkan hanya dengan kasih karunia, bukan dengan perbuatan, hanya dengan melalui iman. Itu hanya Kristenan. Sedangkan agama-agama lain, mereka semua mengandalkan ketaatan, usahanya sendiri, perbuatan baik. Hanya Kristen yang berbeda. Nah, Injil adalah kekuatan Allah. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada satu fenomena yang terjadi di dalam kekristenan. Mereka percaya, kita percaya bahwa Injil satu-satunya yang menyelamatkan. Tapi ketika ditanya apa itu Injil, apa kabar baiknya, jawabannya bisa macam-macam gitu. Kalau kita tanya ke 10 orang, mungkin kita akan dapat 8 jawaban berbeda. Ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, bahkan di luar sana Injil itu ada yang dirubah menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Ditanya, Anda mau masuk surga nggak? Anda berdosa? Iya, kita berdosa. Anda mau masuk surga? Siapapun ditanya mau masuk surga pasti mau jawabannya. Oke, kalau gitu kita berdoa, ikuti doa saya. Diajak deklarasi iman, doanya diikuti, terus dinyatakan selamat oleh orang yang menginjili. Itu sebenarnya rada gila itu. Ya, jadi ada juga yang mereduksi Injil, dipotong. Ya. Paling banter orang Kristen tahu sekarang bahwa Injil itu adalah Tuhan turun ke dunia dan mati bagi manusia. Dipotong, itu Injil yang direduksi. Tapi sayangnya kebenaran yang separuh atau seperempat itu bukan kebenaran. Kebenaran itu harus full. Ya, sama seperti uang kertas. Kalau gambarnya cuma ada di depan, di belakang kosong, itu namanya bukan uang kertas, bukan uang asli, itu uang palsu. Begitu juga dengan kebenaran, kalau itu cuma separuh, itu bukan kebenaran namanya. Ya. Jadi apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah mengutus satu-satunya anaknya yang dia kasihi. Ini kalau saya menggambarkan tentang Injil ya. Allah mengutus satu-satunya anak yang dia kasihi turun ke dunia dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia lakukan semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Ya. Gak ada satupun yang cacat, sempurna dia lakukan semuanya. Karena seharusnya kita manusia yang melakukan itu semua dengan sempurna. Bapa maunya sempurna karena dia sempurna. Tapi karena kita karena dosa, kita nggak ada satupun manusia yang bisa melakukan dengan sempurna. Jadi Yesus yang melakukan dengan sempurna. Sampai pada waktu yang ditentukan dia masuk ke Yerusalem dengan sukarela. Dia dikhianati, ditangkap, disiksa, dihina, disalibkan. Seharusnya kita yang diperlakukan seperti itu. Seharusnya kita yang menanggung semua itu. Tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ambil
cawan murka yang seharusnya kita yang minum, tapi dia minum cawan murka itu. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri. Itu ada di kitab Yesaya 59 kalau nggak salah. Ya. Itu ada Yesaya 53 ayat 5. Tapi ia tertikam karena perbuatan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Ayat 53:10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunan yang umurnya lanjut. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk menutupi keadilan dan murka Bapaknya. Ini berhubungan dengan atribut Allah. Jadi kita diselamatkan itu bukan dari iblis, tapi kita diselamatkan dari murka Bapa. Ya. Sampai akhirnya Yesus berkata, sudah selesai buat kita semua. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda bahwa penebusan untuk kita telah lunas, dibayar dengan sempurna. Karena itu dia dibangkitkan. Dan sebagai tanda bahwa Yesus itu bukan penjahat biasa. Kalau dia penjahat biasa, dia mati, dihukum mati dan gak bakal bangkit lagi. Tapi dia anak Allah. Itu kalau nggak salah di Roma Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4. Jadi dia dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran buat penebusan kita sudah lunas, terbayar dengan sempurna, sebagai tanda bahwa nama baik dia dipulihkan, bahwa dia adalah anak Allah. Dan kebangkitannya adalah lambang kemenangan buat kita orang berdosa. Ketika kita berdosa, kita bertobat, percaya pada Injil dan diselamatkan, dan kita bisa masuk surga dengan hanya mengandalkan kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Ya. Seperti saya bilang tadi, satu-satunya agama yang dibenarkan bersama Allah hanya berdasarkan kasih karunia adalah Kristenan. Ya, kira-kira seperti itu Injil yang lengkap, dan itu pun ada penjabarannya lagi. Nanti kita akan belajar satu persatu, kita akan belajar. Ini sudah menit ke-20. Nanti kita akan di seri-seri selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat Tuhan, dari kedatangan dia ke dunia sebagai manusia, ketaatan dia, semua kita akan pelajari. Ya, jadi Injil itu bukan khotbah hanya 30 menit, ya kan? Khotbah tentang Injil 10 menit, 5 menit khotbah tentang Injil, 15 menit kesaksian, 15 menit ngalor ngidul, terus
jemaat dipanggil ke depan, diajak berdoa, diajak terima Yesus, dinyatakan selamat. Bukan, itu bukan Injil, Pak. Ya, Injil itu bisa berseri-seri kalau kamu mau diceritakan, diajarkan secara lengkap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.